Puja? Kemana saja kau? Hah? Bagaimana seseorang tidak bertanggung jawab? Kau meninggalkan Ranggali tanpa memberitahu aku. Lalu kau bahkan tidak menjawab panggilan teleponku. Bagaimana dengan kebohongan yang kau katakan pada pendeta? Kalau kita sudah menikah, kau tidak seperti yang lainnya. Lalu kenapa kau membohonginya? Apakah kau ingin mencari perhatian pada ibu atau apakah kau demi hadiah? Kenapa kau tidak mengatakan apapun? Jika melakukan kesalahan, kau harus berani mengakuinya. Puja, aku ini bertanya padamu. Tolong tenanglah, Naren. Mulai sekarang kau harus mengurus diri sendiri. Kalau kau selalu sibuk dengan hal-hal sepele seperti ini, siapa yang akan menghiburmu? Jangan coba mengalihkan pembicaraan. Aku hanya ingin tahu satu hal. Kenapa kau sampai melakukan ini padaku? Memangnya bisa aku sengaja menyakitimu? Tanyakan ini pada dirimu sendiri. Aku harus pergi, Naren. Tolong jaga dirimu ya. Ya! Naren, tunggu. Dari mana kau? Naren, apa yang kau lakukan malam-malam begini? Aku khawatir ketika aku melihatmu turun. Apa yang terjadi? Aku kesini untuk mencari Puja. Puja? Puja meninggalkan pekerjaan dan kembali ke Rishikesh. Bukankah dia sudah memberitahu? Ini tidak benar, Naren. Kau mengkhawatirkan dia dan lihatlah dia. Setidaknya dia harus memberitahumu sebelum pergi. Orang macam apa yang melakukan itu? Pasti dia menemukan pekerjaan lain dan dia berhenti. Ini sangat menyedihkan, Naren. Sangat menyedihkan. Mudah membeli kesetiaan seseorang di zaman ini. Kau bisa membelinya hanya dengan sedikit uang. Tidak ada gunanya mengkhawatirkan orang-orang seperti itu. Sekarang kau tidak akan berhubungan. Tidak. Apa kau dengar yang dikatakan pendeta, Naren? Bagaimana Puja bisa mengaku dia adalah istri Naren Vyas dan menantu Haris Vyas? Bagaimana dia bisa mengatakan itu? Dia meninggalkan pekerjaan dan dia memberitahumu, Naren. Dia pasti menemukan pekerjaan lain dan dia berhenti. Tidak ada gunanya mengkhawatirkan orang seperti itu. Sangat mudah membeli kesetiaan seseorang. Bagaimana tidurmu? Apakah nyenyak? Iya, Paman. Silakan, ayo sarapan dulu. Apa yang salah dengan dunia ini? Seseorang bahkan tidak
tidak bisa percaya anggota keluarganya sendiri. Satu keluarga kaya membuktikan putra mereka sendiri gila dan membuatnya dirawat di rumah sakit jiwa. Itu juga demi uang. Tidak hanya itu, pria malang itu bunuh diri karena frustasi berat. Aku percaya bahwa kakakku butuh perawatan medis. Aku tidak mengatakan bahwa Naren gila, tapi perilakunya tidak. Kau punya waktu 1 hari. Jika kau tidak bisa memenuhi janji yang kau buat, kau harus membawa Naren ke pusat medis untuk perawatan. Anggota keluarga Dani menyatakan putra dari keluarga itu gila. Hei, mau kemana Puja? Selesaikan dulu sarapan. Aku sarapannya di kamarku saja. Aku harus melakukan sesuatu. Tapi, Akhirnya kau berani untuk menghadapi aku, Puja. Apa kau kembali karena tidak menemukan pekerjaan lain? Apa Puja tidak ikut? Naren, apa yang sudah kau lakukan pada dirimu? Ayo, minum dulu tehnya. Itu berarti Puja tidak kembali. Naren, Mayang, sekolah baru untuk anak-anak dimulai hari ini. Tidak usah memikirkan orang lain, kita harus lanjutkan pekerjaan ini. Pergi dan antarkan anak-anak. Aku meninggalkan Naren sendirian. Bagaimana aku bisa lupa? Kalau dengan adanya Rahul, dia tidak bisa aman di rumahnya. Bagaimana cara menghentikan Rahul? Setidaknya aku bisa memberitahu Rahul kalau foto ini masih bersamaku. Kalau dia mencoba membuat masalah pada Naren, maka aku tidak akan tinggal diam. Lihat saja. Apa yang kau lakukan? Anuj, Tidak. Pertama katakan apa yang terjadi. Aku yakin kau ingin menyelesaikan masalah mantan bosmu itu. Tapi kenapa? Kau sudah meninggalkan pekerjaan itu. Lalu kenapa kau tidak bisa melanjutkan hidupmu? Aku tidak akan bertanya apa masalahnya, tapi jelaskan. Dengan melihat wajahmu saja, siapapun bisa menebak ada yang salah, Puja. Apa yang terjadi sudah terjadi. Anggap saja pekerjaan itu mimpi buruk dan lupakan. Cari saja pekerjaan baru. Aku yakin majikan barumu akan lebih baik daripada keluarga Pia. Anuj, keluarga itu benar-benar baik padaku. Aku meninggalkan pekerjaan itu atas Iya, aku kemauan. mengerti. Aku tahu kau keluar dari pekerjaan itu dengan sukarela. Tapi sepertinya ada sesuatu yang belum kau selesaikan. Puja, aku sangat berharap kau bisa menikmati hidupmu lagi. Kalau tidak, aku akan selalu memiliki rasa bersalah. Karena aku tidak bisa melakukan apapun untukmu. Kau ini gila apa? Kenapa kau menganggap dirimu bertanggung jawab atas apa yang terjadi? Berjanjilah padaku, kau tidak akan pernah memikirkan itu. Tidak akan pernah menghubungi mereka. Hapus nomor kontak mereka secepatnya. Tolong, Puja. Demi aku.
Guru, sesuai perintahmu, aku sudah mengusir Puja dari kehidupan Naren. Apa aku melakukan sesuatu yang benar? Guru, aku tidak tahu kenapa aku merasa gelisah. Dan juga istriku Supriya. Dia berpikir apa yang kulakukan itu salah. Sejujurnya bahkan, aku pun berpikir apa yang kulakukan terhadap gadis itu salah. Dengar, Haris. Bahkan jika kau melakukan sesuatu yang salah, kau lakukan demi putra. Setiap orang tua melakukan yang terbaik untuk anaknya. Kemarahan, kecemburuan, kedengkian, kebencian adalah emosi yang merupakan bagian dari rutinitas sehari-hari. Tentu saja kita tidak bisa bersikap baik sepanjang waktu. Itu tidak mungkin. Seseorang yang dikatakan sempurna itu tidak bisa menjadi manusia. Dan kau melakukannya demi kebaikan Naren. Kau tidak punya alasan untuk merasa bersalah, Haris. Naren, ada undangan dari komunitas wanita Rishikesh. Mereka ingin berterima kasih padamu karena telah mengamankan masa depan anak-anak Ranggali. Tapi aku minta maaf, kau menerima undangan itu? Apakah aku benar? Itu karena kebohongan Puja bahwa sekolah dimulai. Hei Manoj, meja ini rusak. Kau bisa membersihkan rumah nanti? Tuan, aku hanya butuh 5 menit. Tidak ada yang akan terjadi, Aku sudah Tuan. menyuruhmu berhenti. Seseorang dari rumahmu menelpon dan berkata anakku tidak sehat. Tuan bicara apa? Iya, cepatlah pergi. Baiklah. Naren, seandainya aku tidak berbohong pada Manoj tentang anaknya hari ini, dia pasti sudah jatuh dari meja yang rusak. Naren, kadang-kadang seseorang harus berbohong untuk melarikan diri dari masalah yang besar. Naren, aku heran kenapa kau jadi berlebihan hanya karena Puja berbohong. Naren, bagaimana kau bisa kesal pada Puja? Karena berbohong meskipun faktanya satu kebohongan itu menguntungkan banyak orang. Naren, sejujurnya aku merasa kalau kau tidak mengerti apa-apa. Apa kau tahu orang-orang memanggilmu apa? Egois. Ini luar biasa. Kalau dunia memuji Naren atas apa yang sudah dia lakukan, dia pasti telah melakukan sesuatu yang sangat berharga. Kalau orang-orang ini mengucapkan selamat pada Naren, kita juga harus menghormati keputusan mereka. Selama ini aku diam, tapi bukan berarti aku melecehkan penghargaan itu. Naren, aku ingin memberitahumu satu hal tentang Puja. Puja bukannya berhenti bekerja di rumah ini, tapi dia dipecat. Siapa yang memecatnya? Apakah ayah? Bagus. Ayah,
Naren? Supriya, kau di sini? Guru, dia putraku Naren dan dia adalah istriku. Kenapa ayah sampai memecat Puja? Aku ingin tahu kenapa ayah sampai memecat Puja. Karena kita tidak membutuhkannya lagi. Itu sebabnya aku membebaskannya dari tanggung jawab. Ayah tanya pada siapa? Puja adalah pelayan ibu. Apakah ayah tanya ibu sebelum memecat? Bukankah ibu butuh bantuan seseorang untuk menjagaku? Jangan lupa, Naren, bahwa sesuai dengan kontrak, kau tidak bisa mengganggu pekerjaan dan keputusanku. Hanya kalau saja ayah tidak mengganggu hidupku selama ini. Ayah, aku tidak mengerti. Pertama, ayah memaksakan sesuatu padaku ketika aku mulai menerimanya, ayah. Kenapa ayah sampai mengambilnya dariku? Naren, kenapa kau begitu mementingkan masalah kecil ini? Dan apa yang telah aku ambil darimu? Seorang pelayan. Apa kau akan berkelahi dengan ayahmu karena seorang pelayan? Jangan lupakan semua itu, ayah. Bahwa kaulah yang membawa pelayan itu. Tepat sekali. Akulah yang membawanya ke sini. Dan itu sebabnya aku yang mengusir. Itu saja. Dan aku tidak ingin berdebat Tunggu tentang ini. sebentar, Ayah. Haris. Naren, tidak baik anak kasar pada orang tuanya. Maafkan aku, Guru, tapi masalah ini menyangkut keluarga kami. Kami bisa menyelesaikan masalah ini sendiri. Pria, apa yang salah? Haris, tidak apa. Dia seorang wanita. Dia seorang ibu. Kata-kata seorang ibu tidak pernah bisa menyakiti anaknya. Tunggu sebentar. Aku tidak ingin membuang waktu untuk berdebat dengan siapapun. Aku akan membawa Puja kembali ke rumah ini hari ini. Dan tolong, jangan minta aku untuk tidak melakukannya. Karena kontrak yang sudah kita tanda tangan. Hei, Naren! Kapan kau bisa memulai pekerjaan baru? Aku rasa secepat mungkin. Aku hanya punya satu permintaan. Akan lebih baik kalau aku mendapatkan pekerjaan di luar Rishikesh dan Dehradun. Sebentar ya. Pekerjaan dengan gaji tinggi ada di Delhi, tapi kau harus datang sendiri ke sana. Aku rasa tidak masalah. Kalau begitu kau sudah dapat pekerjaan itu. Kemasi barang-barangmu dan bersiap-siaplah untuk berangkat ke sana. Iya, terima kasih. Guru, kami tidak bisa menyingkirkan gadis ini. Jika dia kembali ke rumah kami, dia tidak akan membiarkanmu melakukan pekerjaanmu. Benar, Guru. Dia akan berkeliaran di dekat Naren sepanjang waktu, Guru. Bahkan Anda tidak bisa mengendalikan Naren. Jika kau sampai gagal mengendalikannya, kau tidak akan bisa membawanya ke pertapaan. Tidak, Guru. Anda telah memecahkan banyak masalah kami dalam beberapa bulan terakhir. Tolong selesaikan satu lagi. Setelah Naren pergi ke pertapaan, dia tidak akan kembali. Setelah itu, aku akan mendapatkan apa yang pantas ku dapatkan. Itulah yang akan terjadi. Bersikaplah optimis. Aku akan langsung membawa Naren bersama. Semua orang akan terkejut dan aku akan segera melakukannya. Akan kupastikan itu dilakukan sebelum terlambat. Dan menyangkut Puja, dia akan pergi sejauh mungkin dari kehidupan Naren secepatnya. Aku tidak mengerti. Bagaimana dengan jalan pikiranmu? Baru kemarin kau pulang dan sekarang mau pergi lagi. Aku harus bekerja di kantor baru mulai besok. Jadi aku harus pergi. Nanti saat paman datang ke Delhi untuk perawatan, aku sudah menetap di sana. Puja, kita sudah terlambat. Ayo. Dia mudah sekali mendapatkan pekerjaan. Akan ku cari tahu bagaimana caranya.
Lebih baik tinggalkan aku. Aku ingin membawamu kembali. Aku tidak bisa ikut denganmu lagi. Aku akan memulai pekerjaan baru di Delhi besok. Bagaimana kau lakukan ini tanpa memberitahu aku? Jangan mulai pekerjaan baru. Ikutlah bersamaku. Jangan membuat keributan di sini. Aku mohon. Aku tidak akan pergi kemana-mana denganmu. Keputusanku tidak akan berubah. Tidak peduli apapun yang kau lakukan. Pak, tolong jalankan bisnya. Jalankan bisnya, Pak. Kita tidak bisa menghabiskan waktu di sini. Jalan, Pak. Kau tidak bisa pergi seperti ini. Kau harus ikut denganku, Puja. Apa yang kau lakukan, Naren? Turun! Tolong hentikan bisnya, Pak! Jika bisnya berhenti, kau harus turun. Mas supir, jangan hentikan bisnya sampai dia setuju untuk turun dari bis, Pak. Kenapa kau egois seperti itu? Kau tidak mendengarkan aku. Kau keras kepala. Kau mulai keras kepala. Tolong turun dari bis, Naren. Kau bisa terluka. Aku tidak peduli. Aku tidak akan pergi tanpa. Aku ingin jawaban Puja. Kau ingin menjelaskan. Siapa yang memintamu untuk berhenti memberiku tunjangan mingguan? Mengapa aku tidak diberitahu? Kenapa? Tuan Harspias meminta Departemen Akun untuk mengurangi pengeluarannya. Dan itu adalah perintah pamanmu untuk tidak membiarkanmu menggunakan uang kantor, apalagi untuk menghadiri pesta, Tuan. Permisi, Rahul. Pamannya Puja Goyal meminta surat pengalaman kerjanya Puja. Apa kau akan memberinya surat itu seperti biasa? Atau aku harus bertanya pada Tuan Harspias? Tuan Harspias bukan satu-satunya yang bekerja di kantor ini. Kau akan dapatkan berkas, tapi kau harus memberikan aku semua data tentang Puja Goyal. Baik, Rahul. Ayahku telah memecat Puja tanpa alasan apapun dari pekerjaan. Aku di sini untuk memperbaiki kesalahan. Aku ingin membawanya kembali ke Rishikesh. Puja tidak akan pergi denganmu. Kau ini tidak tahu malu. Ayahmu sudah memecat Puja. Sekarang kau mengikutinya ke sini. Tidak akan kuizinkan. Kau memiliki hak untuk marah padaku. Kita semua harus disalahkan atas apa yang terjadi pada Puja. Aku tahu. Tidak perlu bertindak sok pintar. Ibumu menamparmu tempo hari. Kau masih belum sadar. Puja itu tidak tahu apa-apa. Dia terbawa apapun yang ibumu dan kau katakan. Aku pikir aku harus memberitahu ibumu apa yang sudah kau lakukan. Aku meminta izin ibuku sebelum datang ke sini. Tunggu dulu. Kau tidak berhak atas Puja sama sekali.
Berapa kali harus kuulangi? Puja tidak akan menginjakan kakinya di rumah dan kantor itu lagi. Ya, Ibu benar. Puja harus melanjutkan hidupnya. Dia akan bekerja di perusahaan di Delhi. Aku minta tolong jangan buang waktumu dan juga waktu kami. Silakan kembali ke rumah. Kenapa kau diam? Mereka telah menimbulkan sesuatu karena kau diam. Kami tahu jawabannya. Puja, apa kau ingat janjimu? Aku harap kau tidak terasa apa yang dikatakannya ataupun dilakukannya. Dia harus menjawab. Jadi biarkan dia yang memutuskan. Puja, kau ingin kembali ke Rishikesh, bukan? Mengapa pelayan membutuhkan surat pengalaman? Ini tidak bisa dipercaya. Aku sudah mendapatkan semua data tentang Puja Goya. Saksikan saja apa yang akan terjadi. Apa yang kau pikirkan? Aku tahu kalau kau ingin bersamaku. Ikutlah bersamaku. Maaf, Naren. Aku tidak akan kembali ke Rishikesh bersamamu. Puja, kau diperlakukan tidak adil. Dan itu semua harus diperbaiki. Kau tidak perlu takut untuk mengambil keputusan. Aku tidak takut dalam mengambil keputusan. Aku membuatnya atas kehendakku. Kau dengar apa kau butuh secara tertulis? Kakakku cukup mampu dan dia tidak membutuhkan pekerjaan. Jadi tolong, berhentilah berpura-pura bersimpati padanya dan kembali ke rumahmu dengan tawaran pekerjaanmu itu. Tunggu dulu, begini saja. Kalau Puja tidak mau dalam pekerjaan ini, biar orang lain saja. Aku bisa mengerjakannya bahkan lebih baik dari Puja. Tidak ada yang bisa menggantikan Puja. Aku mohon, jangan ikut campur dalam masalah ini. Aku akan membawamu bersamaku. Bagaimanapun caranya. Kau mau pergi atau tidak? Kau hanya memberi Puja pekerjaan, kau tidak memilikinya. Tunggu sebentar. Puja, kemari. Katakan saja, apa yang ingin kau katakan? Tidak ada yang akan memaksamu untuk mengubah keputusanmu. Tidak ada lagi yang harus dibahas. Anuts, hubungi polisi. Biar pengganggu ini diusir dari sini. Tunggu sebentar. Kenapa kau menggangguku? Aku sudah bilang kalau aku tidak ingin ikut gabung. Kenapa aku harus ikut? Kau tidak punya hak untuk memaksaku dan kau anti dengan kata tidak. Tapi kenapa aku harus mengikuti perintahmu? Itu keputusanku untuk bekerja untukmu. Dan itu keputusanku juga untuk tidak bekerja untukmu. Sebelum aku melewati batas dan menghinamu lebih banyak. Kalau biarkan aku dengan keputusanku ini,
memaksaku kembali. Ritu, masuk ke dalam. Kau istirahat saja. Anu. Aku ingin memberitahumu sesuatu. Aku telah berjanji untuk membelikan ponsel untuk asistenku. Aku butuh uang 50.000. Tolong kau tanda tangani ini. Ardik, maafkan aku. Kami kehabisan dana. Aku tidak akan bisa mengeluarkan cek sebesar 50.000 yang kau minta itu. Tapi aku sudah membuat komitmen. Aku sudah berjanji. Aku minta maaf, Ardik, tapi aku akan mengeluarkan cek itu setelah situasinya membaik. Jangan khawatir. Oh, Paman. Benar-benar lelucon. Keluarga Via sedang mengalami krisis keuangan. Serius? Orang-orang di sini menyumbangkan jutaan rupiah ke beberapa desa. Dan ayahku harus meminta untuk 50.000 rupiah. Luar biasa. Puja. Puja. Puja, buka pintunya. Lihatlah ini, Ibu. Kemarin sebanyak 700.000 rupiah ditransfer dari rekening perusahaan pada Paman, Puja, dan saya. Itu juga tanpa persetujuan Paman. Oh ya, Paman, batasan keuangan tidak berlaku untuk semua orang. Apakah aku benar? Itu hanya berlaku untuk keluarga. Sayang, asal kalian tahu saja, aku mendesaknya untuk menanggung biaya perawatan Satis di rumah sakit. Dan Paman setuju. Jika aku mendesak Paman untuk memberikan dana untuk beberapa alasan. Kita semua tahu apa jawabannya.
ayahku pria sederhana. Jadi semua orang memanfaatkannya. Itu sebabnya pada waktu bulan lalu 100.000 ditransfer pada rekening Puji. Dan ayahku tidak tahu apa-apa tentang transaksi ini. Aku gagal memahami. Kenapa Haris dan Supriya begitu menyukai pelayan itu? Akhirnya apa yang kau dapatkan? Puja meninggalkan pekerjaan tanpa pemberitahuan. Sedangkan Rahul dan Hardik telah melayanimu lebih dari Puja melayanimu. Tunggu sebentar. Apa yang ingin kau buktikan dengan selalu mengatakan ini? Hah? Apa kau mencoba mengatakan bahwa aku mendominasi Hardik dan Rahul? Aku bahkan tidak berpikir seperti itu. Coba katakan sendiri. Apakah pernah selama ini aku menolak kalian untuk sesuatu? Kau menjalani kehidupan yang indah. Apakah kau pikir Hardik mampu memberimu kehidupan yang begitu mewah sendirian? Cukup, Haris. Puja. Puja, dengarkan aku. Puja, kau tahu bahwa aku tidak tahu bagaimana cara menebus kesalahanku. Tapi kau tidak bisa menghukumku dengan sangat berat dengan mengabaikan upayaku. Puja, aku tahu kau bisa mendengarku. Kau benar saat kau mengatakan bahwa aku tidak punya hak untuk memaksamu. Sejujurnya, bahkan aku tidak tahu mengapa aku begitu bersikeras. Tetapi apakah kau perlu tahu mengapa? Kau sudah mendukung aku sampai sekarang. Kau juga sudah membantuku dalam menjadikan kehidupan anak-anak Ranggali lebih baik. Kita sudah bekerja bersama-sama. Kau layak mendapatkan penghargaan seperti aku. Iya, Puja. 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 Dengar, organisasi yang ada di Rishikesh ini ingin memberiku penghargaan. Dan aku ingin berbagi penghargaan ini denganmu. Penghargaan ini tidak ada artinya bagiku, kecuali berbagi denganmu. Kau pantas untuk itu, Puja. Aku ingin memberitahu seluruh dunia tentang ini, Puja. 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 Maukah engkau denganku untuk menerima penghargaan? Kumohon, Puja. Aku tidak mau mendengar jawaban tidak. Puja.